Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya masih dalam segmen Tari Cerita Misteri. Baik sobat misteri dimanapun kalian berada, kembali pada video kali ini saya akan membagikan sebuah cerita misteri kepada sobat misteri semua. Bagi sobat misteri yang saat ini masih nonton channel ini namun belum mensubscribe channel ini, silahkan sobat misteri untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar sobat misteri tidak ketinggalan dengan cerita-cerita misteri selanjutnya. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman misteri yang dialami oleh Pak Derajat, yang mana dia adalah seorang penjual mie ayam keliling. Nah, seperti apakah kisah misteri yang dialami oleh Pak Derajat? Berikut ceritanya. Pak Derajat adalah seorang penjual mie ayam keliling. Dia selalu berjualan, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pak Derajat berjualan mie ayamnya pada sore hari hingga tengah malam. Mungkin hari itu adalah hari apesnya Pak Derajat. Puluhan tahun Pak Derajat berjualan mie ayam, tidak pernah sekalipun ia diganggu oleh keberadaan makhluk tak kasat mata. Namun pada hari itu, ketika Pak Derajat berjualan berkeliling sebut saja di Desa X, Pak Derajat mengalami kejadian aneh yang baru kali ini ia alami. Kejadian itu bermula ketika Pak Derajat berjualan mie ayam. Ketika Pak Derajat sampai di Desa X, memang kebetulan hari itu sudah mulai petang. Memasuki perkampungan, Pak Derajat pun memukul-mukul mangkok untuk memanggil para pelanggannya. Namun pada saat itu memang belum ada pelanggan yang ingin membeli mie ayam milik Pak Derajat. Hingga akhirnya Pak Derajat memutuskan untuk kembali berjalan mendorong gerobak mie ayamnya. Ketika Pak Derajat mendorong gerobak mie ayamnya melintasi sebuah tempat yang berisi rerimbunan pohon bambu, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang memanggil-manggil ingin membeli mie ayam milik Pak Derajat. Pak, beli Pak. Pak, beli mie ayamnya Pak. Nah, mendengar panggilan tersebut, akhirnya Pak Derajat pun berhenti persis di bawah pohon bambu tersebut. Ada seorang perempuan menghampiri gerobak milik Pak Derajat. Lalu perempuan itu memesan sebuah mie ayam kepada Pak Derajat. Pak, saya pesan mie ayamnya satu, namun tolong nanti wadahnya jangan menggunakan wadah mangkok ya Pak. Ini saya sudah membawa wadah sendiri dari rumah. Lalu diserahkanlah sebuah ember kecil kepada Pak Derajat. Pak Derajat kaget, namun dia tidak melontarkan kata-katanya secara langsung kepada pembeli tersebut. Dia hanya bergumam dalam hati, loh kok aneh, biasanya kalau orang beli mie ayam itu wadahnya pasti menggunakan mangkok. Kok wanita ini meminta mie ayamnya
diwadahi sebuah ember kecil yang dibawanya. Lalu Pak Derajat pun menuruti permintaan dari wanita tersebut. Mulailah Pak Derajat membuatkan mie ayam untuk wanita itu. Sambil menunggu proses membuat mie ayam, Pak Derajat pun mengajak bicara wanita itu. Mbaknya orang baru ya di sini. Kok puluhan tahun saya berjualan di sini baru melihat wajah Mbak? Akhirnya perempuan itu pun menjawab, enggak kok Pak. Bahkan sebelum Bapak berjualan mie ayam di sini, sebenarnya saya sudah tinggal di sini. Jawab wanita itu kepada Pak Derajat. Loh, lah memang Mbaknya tinggal di mana Mbak? Tanya Pak Derajat kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu menjawab, saya tinggal di belakang rerimbunan pohon bambu ini Pak. Sambil perempuan itu menunjukkan ke suatu arah di balik pohon bambu itu. Setelah mendengarkan jawaban dari perempuan itu, lalu Pak Derajat pun melanjutkan untuk terus membuatkan mie ayam wanita itu. Hingga akhirnya selesailah pesanan mie ayam dan diberikan pesanan itu ke perempuan itu. Dibayarlah mie ayam itu dengan selembar uang kertas. Diterimalah uang itu oleh Pak Derajat dan dimasukkan ke dalam sebuah laci yang ada di gerobak itu. Lalu diberikan beberapa lembar uang untuk kembalian kepada wanita itu. Setelah selesai melayani perempuan itu, Pak Derajat pun akhirnya melanjutkan perjalanannya dan kembali mendorong gerobak mie ayam miliknya. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah pos ronda yang malam itu cukup ramai karena banyak pemuda yang sedang bermain domino di tempat itu. Benar, karena ramai, akhirnya para pemuda itu pun memesan mie ayam milik Pak Derajat. Dibuatkanlah 5 mangkok mie ayam pesanan dari pemuda-pemuda itu. Ketika selesai membuatkan mie ayam pesanan pemuda itu, akhirnya pemuda tersebut membayar mie ayam kepada Pak Derajat. Diterimalah uang dari pemuda itu dan kembali memasukkan uang itu ke dalam laci gerobaknya. Namun pada saat itu Pak Derajat kaget dan terheran-heran. Loh, kok di dalam laci saya tiba-tiba saja ada bunga kamboja? Padahal saya tidak pernah menaruh bunga kamboja di dalam laci tersebut. Melihat Pak Derajat yang sedikit kebingungan, akhirnya pemuda itu pun bertanya, "Panopo Pak? Kok kayaknya sampean rodok bingung?" "Ngene lho Mas, iki aku kok bingung mergo nggon jero laci duitku iki kok ujuk-ujuk ono kembang kamboja. Padahal saya tidak pernah menaruh kembang kamboja di dalam laci ini." "Kelalen ya Pak," sahut pemuda itu. "Enggak, bener saya tidak pernah menaruh bunga di dalam laci ini. Yang saya taruh di laci ini hanyalah uang hasil jualan saya." Lalu pemuda tersebut pun coba bertanya pada Pak Derajat, "Loh, lah sampean mau kuwi wis ngedoli sapa wae?" Pak Derajat pun menjawab, "Aku lebih payu pisan tok, mau ngedoli cah wedok ning nggon daerah Papringan kono kae." Pak Derajat sambil menunjukkan ke arah pohon bambu tersebut. "Loh, sampean ki aja aneh-aneh to, Pak. Terus memang wong wadon kuwi sapa?" Pak Derajat pun membalasnya lagi, "Aku padha wae ora kenal. Aku dodolan mie ayam ubeng kampung kene kan ya wis suwi. Tapi aku nembe weruh wajahe wong wadon.
sing tuku mie ayamku mau kuwi jenenge sapa, Pak? Jenenge aku gak ngerti. Cuma wong wedok mau kuwi omahe jare nggon mburi papringan kono kuwi. Pemuda itu pun terheran-heran. Loh, papringan kono kuwi ora ana omah to, Pak? Mburi papringan kuwi mung ana kandang kebo. Tapi kandang kebo niku wis ora pernah dinggo ngopeni kebo. Ya cuma memang wong kene kuwi nganggep panggonan kuwi rada angker. Akeh kedadian sing sering dialami warga kene pas lewat daerah kono kuwi. Loh, lah kok iso angker kuwi? Memang kono kuwi pernah ana kedadian apa? Tanya Pak Derajat kepada pemuda itu. Yo, kuwi kedadiannya wis suwi, Pak. Memang pernah ana wong wadon kuwi gantung diri ning nggon kandang kebo kuwi. Permasalahannya jare dekne kuwi diputus karo pacare. Akhirnya dekne depresi terus nekat gantung diri ning kandang kebo mau kuwi. Loh, kok jangan-jangan sing tuku mie ayamku arwahe wong wadon kuwi? Mendengar cerita tersebut, akhirnya sekelompok pemuda yang tadinya sedang bermain judi akhirnya merasa merinding dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara Pak Derajat pun akhirnya setelah menerima uang dari pemuda itu, ia memilih untuk langsung segera melanjutkan jualannya dan mendorong kembali gerobak dagangannya menuju ke kampung yang lainnya. Demikian cerita misteri yang dialami oleh Pak Derajat, sang penjual mie ayam. Semoga cerita tadi dapat menghibur sobat misteri dimanapun berada. Sampai bertemu dengan cerita-cerita misteri yang lainnya, masih dalam segmen Tari Cerita Misteri.